Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan melalui Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang menjalani kerjasama dengan sejumlah institusi pendidikan di bidang kesehatan, penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding ini dilaksanakan di Aula Wiradharma Cendikia Rumah Sakit Bayangkara pada Kamis siang 30 Oktober 2025. Pemirsa Polri TV bersama saya Ibda Yuli melaporkan dari lokasi acara. Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama Tridharma, perguruan tinggi dan praktik kesehatan antara Polda Sumsel dan institusi pendidikan. Kegiatan dihadiri Bapak Wakapolda Sumatera Selatan, didampingi para PJU Polda Sumatera Selatan, bertempat di Rumah Sakit Muhammad Hasan Palembang. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol M. Zulkarnain, Irwasda Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Ferry Handoko Suenarso, serta sejumlah pejabat utama Polda Sumatera Selatan dan perwakilan dari beberapa universitas dan sekolah kesehatan. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta praktik lapangan bagi mahasiswa dan siswa di bidang analisis kesehatan dan kesehatan masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang Kombes Pol Dr. Budi Santoso SPBS Kia menyampaikan bahwa MOU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dengan pelayanan kesehatan. Selain meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian, kerjasama ini juga diharapkan mampu mendukung Polri dalam peran sosialnya, khususnya dalam bidang kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas. Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang dan sejumlah institusi pendidikan berlangsung dengan lancar dan penuh keakraban. Diharapkan kolaborasi ini menjadi manfaat besar bagi dunia pendidikan, kesehatan, dan masyarakat luas. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polri terus memperkuat komitmennya mendukung program makan bergizi gratis sebagai bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya diwujudkan melalui pengoperasian Sentra Penyediaan Pangan Gizi atau SPPG Polri di berbagai daerah. Dari 692 unit yang telah dibangun secara nasional, SPPG Pelawa Polda Bali menjadi salah satu dapur percontohan yang telah beroperasi secara konsisten menyediakan makanan bergizi, higienis, dan lezat bagi anak-anak penerima manfaat. Dalam kunjungan kerja ke SPPG Pelawa pada Kamis siang, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau langsung dapur dan fasilitas pendukung, mulai dari ruang penyimpanan hingga mekanisme distribusi ompreng ke sekolah-sekolah. Wakapolri menegaskan setiap SPPG Polri harus memiliki menu khas daerah sebagai simbol inovasi dan identitas. Dengan begitu, dapur bergizi Polri bukan hanya tempat memasak tetapi juga sarana edukasi pentingnya gizi seimbang. Dalam kunjungan ini, Wakapolri didampingi oleh Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya dan jajaran, serta memastikan standar food security dan higienitas dijalankan secara ketat oleh tenaga dapur dan relawan. Hingga akhir Oktober 2025, Polri telah mengoperasikan 233 unit SPPG dari total 692 yang dibangun, termasuk 10 unit di wilayah Polda Bali. Program ini menjadi bukti nyata peran Polri dalam menjaga kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Jawa Tengah, Polres Pekalongan Kota gelar apel tanggap bencana. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Pekalongan Kota mengerahkan seluruh jajarannya melaksanakan apel tanggap bencana di halaman Mapolres tempat. Apel tanggap bencana Polres Pekalongan Kota dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Riki Yaryandi dan diikuti jajaran.
Dalam pelaksanaan apel tanggap bencana ini, Kapolres juga dilaksanakan pengecekan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung operasional personel Polres Pekalongan Kota. Pengecekan ini dimulai sebagai bagian kesiapan Polres Pekalongan Kota dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu dapat berubah-ubah. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yaryandi mengatakan, persiapkan sejak dini baik personel serta inventarisir peralatan yang dilakukan sebagai upaya mitigasi dengan menggunakan manajemen resiko, sehingga dapat memahami, mengeliminir, dan juga pencegahan dini sejak awal. Jadi langkah pertama ketika ada bencana banjir ataupun bencana lainnya, komunikasi, koordinasi sama pimpinan, sehingga pimpinan bisa melakukan kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan. Ya, silakan Babin, lapor Kasat, Kabak, hingga Kapolres, sehingga kita bisa menurunkan, jangan cuma badannya aja hadir di lokasi, tapi peralatan bencana juga harus, ya, karena bahaya kalau kita nggak pakai peralatan ya percuma, ya. Jangan konyol. Saya tidak mau anggota kita pada saat pertolongan malah jadi korban, ya. Itu yang kita hindari. Ya, nanti tambahannya silakan dikoordinasikan, dikomunikasikan masing-masing polsek, ya, laporkan wilayah mana yang rawan banjir, oke? Mana aja yang rawan banjir sehingga kita sudah ada datanya, kita eliminir, kita deteksi supaya kita lebih siap ke wilayah tersebut. Ya. Kalau wilayahnya nggak banjir nggak usah, ya kan? Tapi wilayahnya yang sering banjir, ya peralatannya harus sudah siap, Pak. Polsek-polsek udah ngetek ya, udah ngekip gitu loh. Peralatan yang harus kita siapkan mana? Nah ini Dari Humas Polres Pekalongan Kota, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.